Selamat pagi, Shalom jemaat GKJ Klaten. Segenap majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat beribadah kepada segenap jemaat GKJ Klaten. Akan kami bacakan warta gereja Minggu 27 Maret 2022. 1. Pandemi COVID-19. Majelis GKJ Klaten tetap menghimbau kepada segenap jemaat agar tetap waspada serta tetap menjaga pola hidup sehat demi kebaikan bersama sampai situasi dan kondisi pulih kembali. 2. Jadwal pendadaran. Yang pertama, Selasa 29 Maret 2022 pukul 7 untuk blok 2 di Gereja Induk dengan pengantar bahasa Jawa. 2. Kamis 31 Maret pukul 7 malam untuk blok 3 di Gereja Induk pengantar bahasa Jawa. Kamis 31 Maret pukul 6 untuk blok 4 di Pepantan Bareng pengantar bahasa Jawa. Keempat, Selasa 5 April 2022 pukul 19 untuk blok 5 di Pepantan Tegayoso pengantar bahasa Jawa. 3. Jadwal ibadah istimewa Paskah. 1. Ibadah Kamis Putih yang pertama pada hari Kamis 14 April 2022 pukul 16 pengantar bahasa Jawa. Ibadah Kamis Putih kedua pada hari Kamis 14 April 2022 pukul 19 pengantar bahasa Indonesia di Gereja Induk busana bernuansa putih. Kemudian ibadah Jumat Agung dilaksanakan Jumat 15 April 2022 pukul 18 pengantar bahasa Indonesia di Gereja Induk busana bernuansa gelap. 3. Ibadah Sabtu Sunyi Sabtu 16 April pukul 18 pengantar bahasa Indonesia busana bernuansa gelap. Ibadah Minggu Paskah Minggu 17 April 2022 pengantar bahasa Indonesia di semua tempat ibadah. Perayaan Paskah dilaksanakan Sabtu 30 April 2022 pukul 18 pengantar bahasa Indonesia di Gereja Induk. 4. Persembahan. Persembahan yang dibuka pada tanggal 20 Maret 2022 persembahan mingguan total sebesar Rp4.781.000. 2. Kantong biru pembangunan Gereja Bareng Rp478.000. Persembahan nikah 19 Maret 2022 sebesar Rp2.060.000. 4. Persembahan bulanan Rp3.840.000. 5. Persembahan istimewa terkumpul sejumlah Rp400.000. 6. Persembahan perpuluhan total Rp71.500. Persembahan pengadaan tanah emeritasi yang diterima tanggal 20 Maret 2022 total sebesar Rp125.000. 8. Persembahan yang masuk rekening BRI sampai dengan tanggal 20 Maret 2022 sebesar Rp550.000. Majelis GKJ Klaten mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada minggu ini. Pengunjung ibadah Minggu 20 Maret 2022 ibadah Induk 1 147, Induk 2 45 orang, Kebaktian Pepantan Bareng 69 orang, Pepantan Tegayoso 41 orang, jumlah 302 orang. Majelis mengucapkan terima kasih. Warta selengkapnya dapat dibaca di Warta Lipat dan web GKJ Klaten ORG. Yang memimpin ibadah saat ini Penatua Ibu Isnuwati menggunakan liturgi Minggu Prapaskah keempat. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita masuki panggilan beribadah.
Betapa indahnya hari ini, Tuhan menjadikan kita dapat bersekutu, memuji Tuhan bersama-sama. Hari-hari yang kita lalui terkadang melelahkan, namun juga menyenangkan. Sungguh patut kita bersyukur kepadanya, mengaungkan namanya dengan memuji Tuhan. Dari PKJ 2, bait pertama, mulia-mulia namanya. Jemaat kekasih Tuhan, kita masuki ibadah ini dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam cinta kasih Allah adalah anugerah terbesar yang dimiliki oleh kita. Allah sendiri yang berinisiatif untuk memperbaiki relasi antara kita dengan Dia. Sudah sepatutnya hidup kita bukan lagi berdasar pada pemahaman atau hawa nafsu manusia. Hidup yang benar adalah berubah sesuai dengan tuntunan Tuhan. Hidup seperti yang Yesus lakukan dalam kehidupannya semasa di dunia. Mari arahkan iman kita pada Dia, Sang Sumber Hidup. Jemaat yang terkasih, mari kita naikkan nyanyian pujian kita dari PKJ 14, bait yang pertama, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Ku tutup
setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Dipersilahkan bersaat teduh. Mari kita berdoa. Tuhan, bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengakui segala kesalahan kami, kelemahan kami, kehinaan kami, ketidaklayakan kami yang telah diperbuat, dipikirkan, dan diucapkan. Segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, kami bawa dengan penuh sesal dan mohon belas kasih-Mu. Tuhan, berkenanlah mengampuni dosa-dosa kami. Sudilah menyucikan hati kami dan melayakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Janganlah dosa-dosa kami ini menjadi penghalang doa dan berkat kami, melainkan berkenanlah Tuhan mengampuni kami menurut kasih setia-Mu yang besar. Amin. Marilah kita menyanyikan KJ 157 bait 1 dan 2. Insan tangisi dosamu. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara yang mati dihidupkannya, yang sakit disembuhkannya, yang hilang ia cari, berkorban diri akhirnya memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian, dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersuka cita. Kasih-Nya perkenankanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Kita terima berita anugerah jemaat kekasih Tuhan. Saya undang untuk berdiri. Anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis di dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8
yang demikian firman-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 362, bait yang pertama dan keempat, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Aku milikmu Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu, ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Dalam dunia tak seutuhnya ku pahami kasih-Mu. Sukacita pun barulah langkah bila ku di rumah-Mu. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk doa syukur, syafaat, dan pelayanan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang maha mulia. Pada ibadah minggu ini ya Tuhan, kami datang mengucap syukur untuk segala berkat yang senantiasa kami terima. Berkat sukacita yang kami rasakan. Berkat penyertaan Tuhan yang selalu mengiringi langkah hidup kami. Berkat kemurahan yang Engkau berikan dalam hidup kami. Untuk semua itu ya Tuhan, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih. Teristimewa pada ibadah pagi hari ini, kami boleh beribadah di tempat ini. Kami memuji nama-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa kami, pada ibadah ini perkenankanlah kami memanjatkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa memohon kepadamu untuk warga jemaat Tuhan yang ada di GKJ Klaten ini ya Bapak. Seberapa mereka yang menderita sakit, kami mohon Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Bagi mereka yang dalam keadaan sedih, kiranya Tuhan memberikan penghiburan. Bagi yang menderita kekurangan, kiranya Tuhan memberikan apa yang menjadi kebutuhannya. Terlebih Bapa, mereka yang sekarang ini menjauh daripada-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk memanggil kembali di dalam persekutuan dengan Engkau. Anak-anak kami yang masih belajar, kami mohonkan berkat dari-Mu Tuhan, sehingga mereka boleh belajar dengan baik demi masa depan mereka yang lebih baik. Anak-anak-Mu yang berusaha mendapatkan pekerjaan ataupun sedang mengembangkan usahanya,
Kiranya Tuhan berkenan memberkati anak-anak kami yang sedang menantikan pasangan hidupnya. Juga kami mohonkan berkat Tuhan. Kiranya Tuhan berikan pasangan hidup yang sepadan, seiman, seturut dengan kehendak-Mu. Dan selama menantikan terwujudnya kehendak-Mu tersebut, anak-anak muda kami, kiranya Engkau berikan kekuatan iman dan percayanya, serta tetap pasrah berserah penuh kepadamu. Mampukanlah kami sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak pemberian-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi para warga sepuh yang walaupun dalam keadaan raga yang lemah karena usia, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan iman percayanya penuh hanya kepada Tuhan. Kami juga mendoakan Pendeta Sugeng Prasetya sebagai hamba Tuhan yang Engkau pilih untuk menggembalakan umat-Mu di sini. Tuhan kiranya berkenan memberikan berkat kebijaksanaan, kesabaran, dan kemampuan di dalam mengemban tugas pelayanannya. Keluarganya juga Tuhan selalu berkati dan lindungi. Para majelis gereja, komisi-komisi, dan juga semua panitia gerejawi yang ada, dengan keluarga mereka masing-masing, kiranya Tuhan juga berkenan memberkati, sehingga mereka semua boleh melaksanakan tugas pelayanan dengan sebaik-baiknya, sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa. Dan semua itu biarlah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami mohon berkat bagi pemimpin-pemimpin pemerintahan kami, dari pusat hingga daerah-daerah. Tuhan kiranya berkenan memberikan kemampuan dan kebijaksanaan-Mu, sehingga boleh membawa negeri kami ini untuk selalu dalam keadaan baik, aman, damai, dan sejahtera. Demikian doa dan permohonan kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan menerima sabda-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati. Tolonglah dan layakkan kami yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu saat ini. Dan berikanlah kemampuan menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Serta bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkenan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan mendengarkan bacaan Alkitab pada saat ini. Ada 4 bagian. Yang pertama Yosua 5 ayat 9 sampai dengan 12, Mazmur 32, 2 Korintus 5 ayat 16 sampai dengan 21, dan bacaan Injil dari Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 3, dan dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Hanya akan saya bacakan bacaan Injil, untuk selebihnya Bapak Ibu membaca di rumah. Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 3, dilanjutkan ayat 11 sampai dengan 32. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Yesus berkata lagi, ada seorang
mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang. Dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali."
Demikianlah sabda Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya berkat kebaikan, berkat kemurahan Tuhan, berkat kesehatan, cinta dan kasih Tuhan selalu ada pada kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita berada pada Minggu Prapaskah keempat. Dan tema renungan saat ini adalah hidup dalam rangkulan cinta Allah. Hidup dalam rangkulan cinta Allah. Dari tema ini kita diajak untuk sekaligus diingatkan untuk memahami bahwa iman yang menghayati tuntunan Allah akan membuahkan kehidupan yang tetap berada di dalam cintanya. Bapak, Ibu, mengawali renungan ini, mari kita pahami firman Tuhan yang menjadi bacaan Alkitab minggu ini yang nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Bacaan 1 dari Yosua 5 ayat 9 sampai 12. Bagian ini berisikan tentang perjumpaan Yosua dengan Tuhan dan menjadi peristiwa penting bagi umat Israel saat mereka berada dalam perjalanan keluar dari tanah Mesir. Pada masa perbudakan, mereka, bangsa Israel ini, mengalami penghinaan sehingga mereka merasa bahwa diri mereka tidak lagi berharga sebagai manusia. Namun Tuhan melihat Israel dengan kasih-Nya. Ia memulihkan kondisi mereka. Pada ayat 9, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Kata kuhapuskan dalam bacaan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada sedikit pun celah pada mereka, pada bangsa Israel. Demikian juga Tuhan telah menghapuskan segala celah kita di hadapannya. Bacaan tanggapan dari Mazmur 32 berisi tentang nyanyian kebahagiaan bagi orang yang telah mengakui dosa dan menerima pengampunan dari Tuhan. Pemazmur menekankan bahwa Tuhan berkenan kepada setiap orang yang mau mengakui dosa-dosanya dan mengubah hidup sesuai dengan jalan yang telah ditunjukkan Tuhan kepadanya. Orang yang berharap kepada Tuhan akan selalu menerima perlindungan oleh kasih-Nya. Bapak Ibu, kita lanjutkan pada bacaan kedua dari 2 Korintus 5 ayat 16 sampai dengan 21. Di sini Paulus mengungkapkan perbedaan hidup sebelum dan sesudah mengenal Kristus. Ketika mereka belum hidup di dalam Kristus, mereka seringkali menggunakan ukuran dalam pikiran manusia untuk menilai Kristus dan ajaran. Namun semuanya menjadi berbeda ketika mereka telah hidup di dalam Kristus. Kehidupan yang lama tidak dilakukan lagi, dan itu semua berdasar pada tuntunan Allah agar manusia hidup lebih baik. Paulus menyampaikan tentang bagaimana Allah sendiri yang melakukan segala hal baik dalam hidup manusia. Dan oleh cinta kasih Allah, Kristus mati dan menanggung dosa manusia
agar kita dapat selalu berada di dalam cinta Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Injil Lukas 15 ayat 1 sampai 3, kemudian 11 sampai dengan 32 berisi tentang peristiwa si anak bungsu yang meminta hak dari kekayaan sang ayah. Sesudah mendapatkan bagiannya, si bungsu tadi pergi meninggalkan rumahnya dan berfoya-foya. Tindakan ini berujung pada kesusahan dalam hidupnya. Si bungsu tidak lagi memiliki uang. Ada bencana kelaparan di negeri yang ia tinggali. Lalu dia berusaha dengan sendirinya untuk keluar dari kesengsaraannya. Tetapi tidak berhasil. Bahkan ia sampai berada di titik terendahnya, yaitu kelaparan tanpa makanan dari siapapun. Sampai-sampai dia mau memakan makanan babi-babi yang dijaganya. Pada saat itu si bungsu menjadi sadar dan akhirnya ia memutuskan untuk kembali ke rumah sang ayah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah suatu kebahagiaan tersendiri jika suatu benda yang sudah lama hilang akhirnya kita temukan kembali. Terlebih-lebih lagi jika ada anggota persekutuan kita yang hilang, dalam arti keluar meninggalkan gereja, mungkin karena sesuatu hal. Ketika ia kembali lagi dalam pertobatan dan menyesali segala perbuatan salahnya, kemudian memutuskan untuk kembali dan menunjukkan sikap dan tindakannya yang lebih baik, hal ini merupakan suatu sukacita yang amat besar bagi kita semuanya. Ilustrasi inilah yang mau ditegaskan oleh Tuhan Yesus mengenai anak yang hilang. Tuhan Yesus ingin memperlihatkan betapa sukacitanya Allah, betapa bersukacitanya Allah ketika melihat anaknya bertobat dan kembali kepadanya. Bapak, Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perumpamaan ini ada 3 tokoh yang menonjol. Pertama, si anak sulung. Kedua, si anak bungsu. Dan yang ketiga adalah sang bapa dari kedua anak tersebut. Anak sulung adalah gambaran orang Farisi dan ahli Taurat. Anak bungsu adalah merupakan gambaran orang-orang yang berdosa. Sedangkan bapa atau ayah di sini menggambarkan Allah sendiri. Dan juga ada 3 catatan penting yang menjadi perhatian pada perumpamaan ini. 1, Allah sungguh mengasihi ciptaannya. Allah adalah kasih. Tuhan tidak ingin bahwa segala yang diciptakannya itu hilang. Allah akan senantiasa menantikan anak yang hilang itu untuk kembali kepadanya. Sejauh manapun kita pergi meninggalkan Tuhan, namun Tuhan akan senantiasa menantikan kepulangan kita. Itulah kasih setia Tuhan kepada kita. Catatan yang kedua, dampak dari perbuatan dosa. Kisah kepergian si anak bungsu yang membawa semua harta hak miliknya itu mencerminkan kehidupan manusia yang jatuh ke dalam dosa. Bagi orang yang berpikir pendek, memang sungguh enak hidup dalam dosa. Dan pada akhirnya dosa itu yang akan membinasakan kita secara perlahan-lahan. Godaan dosa itu memang menggiurkan, namun pada hakikatnya
jawabannya adalah mematikan. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Catatan yang ketiga Bapak Ibu, pintu pertobatan terbuka lebar. Sejauh manapun kita pergi meninggalkan Tuhan, sebesar apapun kita berdosa, Allah tetap bersedia menerima kita kembali. Titik balik si anak bungsu adalah saat ia menyadari keadaannya. Ia teringat akan bapaknya yang begitu baik dan murah hati dan berkeputusan untuk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya begitu besar cinta kasih Tuhan kepada kita manusia. Ia hanya menginginkan kita untuk mengakui dosa yang telah kita perbuat dan berkomitmen untuk berubah. Seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bahwa Allah sendiri yang bekerja atas umatnya, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pendamaian itu kepada kami. 2 Korintus 5 ayat 18. Ia, Tuhan, yang mengupayakan damai sejahtera di dunia ini melalui kita. Ia juga yang membuat si bungsu menjadi sadar melalui keadaan yang dialaminya. Si bungsu sadar bahwa hidupnya dapat berubah apabila ia memperbaiki relasi dengan ayahnya. Hal ini ditunjukkan dalam perkataannya saat mengakui dosanya. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Lukas 15 ayat yang ke-8. Tindakan dari sang ayah menunjukkan tindakan cinta kasih Allah yang penuh dengan pengampunan, yang berpikir secara positif bahkan menjadi pihak penenang saat si sulung cemburu atas apa yang ayahnya lakukan kepada si bungsu yang telah berbuat tidak benar. Hal ini menjadi pesan penting bagi kita sebagai umat yang diselamatkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kita harus memberi respon. Respon kita adalah dengan menunjukkan perubahan hidup yang berdasar pada iman percaya kita kepada Allah. Hidup kita harus menunjukkan perubahan untuk menjadi lebih berpengharapan, bahkan membawa pengharapan itu kepada sesama. Menjadi lebih positif terhadap semua orang dan juga keadaan. Menjadi penolong bagi semua orang, bahkan bagi seluruh makhluk yang ada di lingkungan hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pertobatan kita tidak hanya berhenti pada penyesalan, tetapi kita harus bangkit dan kembali kepada Bapa, dan kembali memulai hidup baru dalam semangat baru. Kita dipanggil untuk hidup dalam pertobatan yang terus-menerus, karena Allah adalah Bapa yang dengan setia menunggu kembalinya kita. Ia, Tuhan, tidak mengingat lagi semua salah dan dosa kita. Dialah Bapa yang Maha Rahim, Maha Pengampun, penuh dengan belas kasih. Masa Prapaskah ini menjadi kesempatan bagi kita untuk bangkit dan kembali kepada Bapa. Ketika kita berpegang pada firman Allah, Allah pasti akan menuntun kita untuk tetap berada di dalam cinta kasih-Nya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat menghayati Minggu Prapaskah keempat dengan cara hidup yang lebih baik dan bermakna di dalam Kristus. Sehingga damai sejahtera Allah senantiasa hadir di dalam hidup kita dan kita semua senantiasa hidup dalam rangkulan cinta Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah menjadi Bapa yang selalu mengasihi kami. Bahkan Engkau sendiri menghapuskan cacat celah kami, sehingga kami boleh layak menerima kasih-Mu. Mampukanlah kami untuk selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu Bapa, sehingga kami semua selalu hidup dalam rangkulan cinta kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberi persembahan syukur kita dan ingatlah firman Tuhan di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29. Yang demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita persembahkan persembahan kita ini dengan memuji dari NKB 134 bait yang pertama dan ketiga. Terima kasih ya Tuhanku. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita haturkan persembahan kita dengan bangkit berdiri dan satu hati di dalam doa. Mari kita bersama berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, dimuliakanlah nama Tuhan kekal selamanya. Hari ini kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah Kau berikan kepada kami. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal hidup kami dalam kehidupan kami hari ini sampai selamanya. Tuhan, kami juga bersyukur atas kelimpahan berkat yang kami terima, dan hari ini Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk mempersembahkannya ke hadirat Tuhan.
Jadikanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mohon berkat dan perlindungan Tuhan. Setelah selesai ibadah ini, dalam perjalanan pulang, bertemu dengan keluarga kami, dan menjalani aktivitas kami mohon perlindungan. Jika di dalam doa ini masih ada hal-hal yang kurang berkenan di hadirat Tuhan, kami mohon pengampunan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, sumber perlindungan hidup kami, doa ini kami naikkan. Dan dalam kehidupan kami juga senantiasa berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang bersama, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup kekal. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita nyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 436 bait 1 dan 3. Lawanlah godaan. Selalu bertakut
Yesus, pasti Kau menang. Mintalah pada Tuhan agar Kau dikuatkan. Ia beri pertolongan, pastilah Kau menang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah hidupmu sebagai ibadah yang sejati dengan selalu mengarahkan hati kepada Tuhan dan dunia yang Ia cintai. Jadilah saksi Kristus dalam segala lakumu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan Sang Cinta. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.